teman-teman bisa lihat ya, dagingnya udah mulai matang. Sebentar banget masaknya, kurang lebih 2-3 menit aja. Asin, gurih, manis, semuanya balance. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William dan pastinya bersama dengan tim gua. Hari ini kita ada di resto untuk melaksanakan kegiatan catering donasi lagi seperti biasa. Dapat kepercayaan dari salah seorang sahabat Koko Kuliner dan kepercayaan ini luar biasa banget ya. Gua dapetin dari adik Makalin dan keluarganya. Catering donasi dari orang tuanya ya, tapi mau diatasnamakan anaknya. Yang pastinya gua bersyukur banget untuk keluarga besar ini yang telah memberikan kepercayaan kepada gua dan tim. Dan untuk catering donasi kali ini dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2024. Cateringnya nggak main-main, set menunya sultan, budgetnya juga sultan ya teman-teman. Akan langsung dikirimkan ke 4 lokasi. Yang pertama panti asuhan kami, yang kedua panti asuhan Holy Angel, yang ketiga panti asuhan Vincentius Putri, yang terakhir panti asuhan Tangan Pengharapan. Total 390 porsi, budgetnya Rp38.000. Jadi total omset dari catering donasi kali ini adalah sebesar Rp14.820.000. Gila ya. Untuk set menunya pastinya sultan juga. Yang pertama ada nasi putih, yang kedua ada jajanan pasar, yang ketiga ada tumis buncis bumbu EXO dengan ayam ya. Dan untuk menu primadonanya yang keempat ada brisket beef yang kita masak dengan saus mentega. Dan yang terakhir akan kita berikan saus sambal. Nah teman-teman semuanya, untuk catering donasi kali ini pastinya gue mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaannya. Gue kirain ya awal-awal ngontek bercanda ya, tahu-taunya WA, kok saya mau catering donasi budget 15 juta. Gue kirain ini bercanda apa bohongan ya. Soalnya baru pertama kali melakukan catering donasi melalui gue dan tim, langsung dengan budget yang spektakuler kayak gini. Ternyata ini adalah beneran dan gue cukup amazed ya, karena ada orang yang mau melakukan catering donasi dengan budget sebesar ini. Untuk menu catering donasi kali ini sebenarnya cukup simple teman-teman ya, tapi memang apa namanya, bahan-bahan yang kita pakai premium juga. Untuk menu-menunya juga premium sekali ya. Untuk sayurnya udah kita pakaiin ayam, dan untuk main course-nya lagi kita pakai daging sapi. Nah, sekarang di belakang anak-anak lagi pada melakukan preparation untuk catering hari ini. Yuk kita bareng-bareng ke dapur untuk ngintip pekerjaan hari ini. Let's go. Oke teman-teman semua, sekarang kita udah ada di kitchen ya. Gue mau ngasih lihat preparation dulu sebelum masak hari ini. Menu yang pastinya kita masak cuma 2. Yang pertama ada sapinya, yang kedua ada buncis. Untuk buncis ya gampang ya, cuma kita tumis-tumis saja sayurannya. Nah ini teman-teman bisa lihat ada buncisnya 30 kilo udah kita prepare. Ini satu bakul pertama, itu bakul kedua lagi dicuci sama mamang ya, biar bersih dulu. Proses masaknya nanti itu belakangan. Yang butuh waktu agak panjang itu adalah daging sapinya, karena prosesnya cukup panjang. Nah untuk daging sapinya ini prosesnya 2 kali pemasakan. Yang pertama kita masak dulu sampai 3/4 matang dengan teknik atau metode saute. Nanti setelah 3/4 matang baru bakal kita masak lagi dengan jadi si daging sapi saus menteganya ya. Nah ini dia daging sapinya yang kita gunakan teman-teman. Untuk daging sapinya gue pakai tipe brisket beef ya. Kalau teman-teman ada yang nanya kenapa sih nggak pakai top side, karena top side itu teman-teman kadar fatnya terlalu tinggi. Kalau misalkan udah kita saute terus kita masak lagi dengan saus, nanti dagingnya jadi dikit dan kecil-kecil sekali. Kalau misalkan kita masak dengan metode seperti ini, menggunakan daging brisket ya, dia
nilai penyusutannya kecil karena kadar fat dari daging brisket itu sedikit ya. Tuh. Nah ini yang udah disote sama anak-anak, tapi nanti gue bakal ajarin teman-teman juga untuk cara ngebikinnya ya. Nah terus kita lanjut lagi ke sini. Ini ada bumbu-bumbu, udah gue prepare semuanya. Ada kondimennya, ada bombay, ada paprika, ada daun bawang ya. Nah kurang lebih seperti itu. Sekarang gua satu kali aja ngasih lihat teman-teman cara ngejadiin si daging sapinya. Yuk. Nah ini brisketnya kita prepare dulu. Kalau udah panas, langsung kita masukin si slice brisketnya ya. Dalam proses pembuatannya nggak usah banyak-banyak minyak ya, karena nanti si daging sapinya pun juga akan mengeluarkan minyak. Kita tekan-tekan kayak gini dia biar keriting ya teman-teman. Apinya kurang gede kali Nur, nggak terlalu ini. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya dagingnya udah mulai matang. Sebentar banget masaknya, kurang lebih 2-3 menit aja. Nah, kalau warnanya udah berubah seperti ini, kita masukin chicken powder 1 sendok teh. Jadi memang seasoningnya teman-teman bukan yang overpowering ya. Ini enggak, cuma sekedar buat ngasih rasa aja. Nanti untuk rasa finalnya itu kita dapetin dari si pemasakan terakhir melalui saus ya. Oke tuh, teman-teman bisa lihat warna dagingnya udah cantik ya, udah nggak ada yang mentah. Udah, nggak usah terlalu lama. Langsung kita sidain. Dan ini akan kita terus ulangin teman-teman sampai habis ya. Oh iya, gue juga lupa ngasih tahu teman-teman semuanya, kalau dagingnya ini sebenarnya kan datangnya berupa slice panjang-panjang ya. Ya ini kita prepare sendiri ya. Kita belah jadi 3 sampai dengan 4 bagian. Jadi dia ukurannya sekitar 3 jari. Nih kalau teman-teman mau lihat nih. Tuh, lebarnya segini, sekitar 3 jari ya. Cantik. Dan ini bakal kita selesaiin, kita saute sampai habis teman-teman. Ya teman-teman semuanya, udah selesai kita saute ya daging sapinya, dan kita dapetin 4 serving dish daging sapinya, ini 30 kilo totalnya. Oh ya, untuk resep detail pada semua masakan kita hari ini ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman semuanya gue pastiin bisa recook masakan yang sama seperti yang gue masak hari ini dengan rasa dan kenikmatan yang sama ya. Yang penting teman-teman bisa melakukan teknik-teknik masaknya yang baik, yang betul ya. Teman-teman pasti langsung siap jadi pengusaha. Oke, let's go. Kita langsung jalanin aja untuk mematangkan 30 kilo daging sapi brisket ini. Minyak kita masukin gak usah terlalu banyak ya, karena nanti masih ada margarin.
Tumis bawang putih. Jangan sampai matang banget, margarin langsung kita masukin. Oke, margarinnya udah mulai melt dan ini wangi sekali. Mecin masuk, obat ganteng, gula, minyak wijen, kecap ikan, kecap manis, saus tiram, ya ini mengandung unsur gula yang tinggi teman-teman untuk saus menteganya, jadi harus selalu diaduk-aduk ya, jangan sampai nanti caramelize dan terjadi kegosongan. Saus Inggris, terakhir saus tomat. Nah, semua bahan-bahannya mudah banget ya teman-teman semuanya. Bahan-bahannya bisa kita dapat atau kita peroleh di mana aja. Intinya saus mentega tuh kayak gini, tinggal cemplang-cemplung aja. Terus kita masak terus ya, kita masak sambil terus kita aduk sampai dia nanti teksturnya bagus. Dia semua bahan-bahan yang kita masukin bercampur menjadi satu ya. Nah, ini kita masak dulu, kita aduk-aduk ya. Ya mungkin butuh waktu cukup lama, sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Pokoknya sampai semua bumbu-bumbu yang kita masukin semuanya dia tercampur dengan baik dan sempurna ya. Oke, kita ketemu lagi nanti. Ya teman-teman semuanya, ini udah kita masak kurang lebih selama 10 menit saus menteganya. Sambil terus kita aduk ya, karena kita nggak pakai api medium, gua jos terus dengan api besar. Nah, hasilnya cantik banget kayak gini, teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya udah cantik. Semua sausnya juga udah tercampur dengan rata ya. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah kalau bikin saus mentega ini, kalau teman-teman tinggal dengan api besar itu nanti bisa split antara saus dengan si menteganya atau margarinnya ya. Makanya harus benar-benar hati-hati dalam proses pembuatan si sausnya. Kalau udah split itu udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, mau nggak mau udah rusak si sausnya. Nah, sudah sampai seperti ini, kita boleh matiin apinya. Teman-teman, gue bakal masukin 30 kilo daging sapi. Ini rasanya jujur aja overpower karena ini saus basic. Tapi kan si sapinya kita nggak seasoning aneh-aneh, tadi cuman pakein chicken powder atau beef powder aja sedikit. Jadi rasanya tuh ya masih bisa dibilang tawar gitu ya, cuman biar ada aftertaste-nya aja di daging sapi. Nah, sekarang dari saus basic dengan daging sapi boleh kita masukin ya. Kalau nanti setelah kita masukin kita cobain kurang asin atau kurang tasty, kita bisa tambahin bumbu. Tapi kalau misalkan agak keasinan, walaupun keasinan atau rasanya terlalu overpowering, paling juga cuman sedikit sih ya. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan air. Jadi banyak win-win solutionnya ya. Kita masukin daging sapinya langsung. Oke, teman-teman semuanya udah masuk ya.
30 kilo daging sapi untuk catering hari ini. Wah, luar biasa banget ya. 30 kilo bisa ngasih makan satu RT ya. Oke, kita jos lagi. Nah, tuh kita aduk baru sebentar, warnanya udah cantik. Oh, wow, gokil. Jangan lupa untuk memperhatikan bagian dasar kuali ya. Jangan sampai caramelize, gosong, nanti nggak enak daging sapi kita. Oke, udah mulai tercampur. Kita boleh masukin kondimennya teman-teman. Biar sambil mematangkan sapinya, kita udah boleh matengin kondimennya juga. Daun bawang, paprika, bombay. Wow. Oke. Mantep ya, banyak banget ini. Kita pakai api medium aja, bahaya nanti gosong. Oh, cantik banget daging sapi kita ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini benar-benar colorful. Oke teman-teman, semua bahan-bahan udah masuk. Ini bakal kita masak terus, kita aduk-aduk ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa sekitar setengah jam ya. Karena gua mau masak ini slow cook aja dengan api medium ya, biar matangnya bagus, merata, dan juga rasanya benar-benar nempel banget ke daging sapinya. Oke, kita ketemu lagi setengah jam dari sekarang. Teman-teman, daging sapinya udah kita masak sekitar 20 menit ya. Dan sekarang mau gue cobain dulu apakah masih ada yang perlu kita adjust atau tidak ada ya. Mari kita coba. Wow, dari segi rasa manis dan gurihnya ini udah dapet banget teman-teman. Rasa asinnya juga ada ya, tapi masih kurang sedikit greget aja. Jadi gue bakal adjustment lagi dengan sedikit bumbu teman-teman ya. Gue mau ngasih sentuhan rasa asin, jadi gue akan kasihin kecap ikan. Oke. Minyak wijen. Mantap. Kita tambahin lagi sedikit mecin. Mantap. Dan gula ya. Oke. Ya, untuk saus mentega sendiri itu rasa dominannya ada di manis dan gurih ya teman-teman semuanya. Oke, ini bumbunya udah kita lakukan adjustment. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Sekalian kita ketemu lagi teman-teman 10 menit ke depan dari sekarang. Oke guys, udah selesai ya kita masak. Ini kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Adjustmentnya nggak cukup banyak, sedikit-sedikit aja karena tadi rasanya juga udah mulai oke. Sekarang kita cobain lagi daging sapinya. Let's go.
sempurna. Asin, gurih, manis, semuanya balance. Dagingnya juga lembut ya. Untuk daging sapi yang kita pakai ini, brisketnya yang Australian teman-teman. Jadi bukan pakai daging lokal, sorry, bukan daging lokal jelek. Tapi gue punya supplier yang istilahnya bisa memberikan daging-daging kualitas yang cukup baik lah buat gue. Jadi untuk brisket kali ini, untuk catering hari ini kita pakai brisket dengan daging sapi Australian ya. 30 kilo, total berat dari daging sapinya sekitar 50 kilo ya, setelah ditambah kondimen, saus, bumbu, dan lain sebagainya. Udah jadi dan ini udah bisa kita hidangkan. Langsung aja kita lanjut ke menu berikutnya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke menu terakhir. Tumis buncis ayam ya. Bumbu EXO. Buncisnya ini 30 kilo. Ayamnya kita potong kotak-kotak, kita masak dari mentah biar ngeluarin jusnya, bikin buncis kita makin lebih enak lagi. Bombay, ada bawang putih, dan pastinya ada bumbu EXO ya. Bumbu serbaguna, enak banget buat tumis-tumisan ataupun nasi goreng. Kita mulai dari bawang putih dulu ya. Bawang putih udah kita tumis, udah wangi. Dada ayam. Kita tumis ya teman-teman sampai matang. Oke, ayam kita udah mulai matang teman-teman, udah wangi banget juga ya, tercampur dengan bawang putih. Sekarang kita masukin bumbu EXO, primadonanya nih, masuk. Langsung Bombay. Iya. Wanginya bukan main. Oke, udah kita campur aduk bumbu-bumbunya. Bombay nggak usah sampai terlalu matang, karena kita mau matengin bareng buncis. Terus bumbu EXO pada dasarnya adalah bumbu dasar yang udah matang ya, karena udah melalui proses masak ya. Nah, sekarang saat seperti ini kita udah boleh masukin buncisnya. Yang penting bumbu EXO-nya sama Bombaynya udah ngeluarin aroma wangi aja ya. Ya. Iya. Dua bakul penuh buncis sekitar 30 kilo. Sekarang teman-teman kita lanjut ke proses marinasi dulu ya. Karena apa? Ini banyak banget dan ngaduknya benar-benar berat banget. Jadi biar kita nggak kerja berkali-kali, langsung aja kita seasoning sambil kita aduk-aduk. Yang pertama di sini ada mix seasoning ya, kita masukin banyak nih. Mecin sekitar 100 gram. Gula 5 sendok aja buat balancing rasanya. Kecap ikan. Minyak wijen. Oke, mantap. Kita gedein lagi api. Sekarang kita timpa pakai air ya teman-teman ya. Nah, untuk menjaga bagian dasar kompor atau kuali biar tidak terjadi kegosongan. Air secukupnya aja, gue nggak mau si buncis kita ini jadi berkuah atau basah ya. Jadi gue maunya tetap agak-agak kering gitu ya.
Oke teman-teman semuanya, proses masak buncisnya cukup lama. Kita masak dengan api medium, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil ya. Kita masak kurang lebih sekitar, kita coba 20 menit dulu. Kalau misalkan bagaimananya harus lihat situasi dan kondisi. Pemasakan ini nggak bisa diprediksi karena kita masak bukan porsi sedikit ya, tapi porsi banyak banget, 400 porsi. Jadi semuanya by feeling dan harus diestimasi dengan sangat baik. Oke, kita ketemu lagi 20 menit ke depan. Oke ya, sahabat semuanya, udah kita masak kurang lebih setengah jam si sayur buncis ini, dan ini udah mulai mateng. Teman-teman bisa lihat dari warna buncisnya yang udah mulai menghijau, hijaunya hijau cantik gitu ya. Dan juga teman-teman bisa lihat komposisinya sangat baik sekali antara ayam, bombay, bawang dan lain sebagainya. Tuh, jadi secara visual aja kita bisa lihat kalau kita ambil tuh pasti ada ayamnya, terus kita ambil lagi pasti ada ayamnya. Jadi komposisinya benar-benar tepat sekali ya. Nah ini belum matang dengan sempurna karena masih ada yang warna-warnanya mentah nih kayak gini nih. Ini ada yang matang, ada yang mentah ya. Masih butuh proses masak yang cukup lama. Tapi karena ini udah 3/4 matang, udah boleh kita cobain ya teman-teman ya. Kita cobain dari kuahnya dulu. Oke ya, asinnya udah pas banget, nggak perlu ada yang diotak-atik lagi. Gue cuma mau nambahin sedikit saus tiram aja. Kalau dari segi rasa ini buncisnya udah oke banget. Wow, Allah, kok lompat anjir. Minta saus tiram, woi. Kekuatan ini Ultraman. Pencet meleduk langsung. Kita pakai sedikit saus tiram. Ini cuman sedikit kurang asin dan gurih aja teman-teman ya, yang sebenarnya kalau nggak ditambahin juga nggak jadi masalah sih, rasanya udah oke banget. Oke, udah kita tambahin saus tiram, terus teman-teman bisa lihat airnya juga banyak ya, kaldunya ya. Ini tandanya sayurannya udah mulai matang karena apa? Si buncisnya kan tadi kita cuci sebelum kita masak, jadi dia mengandung konten air. Terus tadi kita masak juga pakai air lagi ya. Sekarang kita masukin pengental buat ngikat si kaldu buncisnya ini ke buncisnya. Lalu kita masukin larutan maizena dan tinggal kita aduk-aduk aja sampai kental dan pastinya sampai matang si tumis buncis kita nih teman-teman. Kurang lebih kita butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan buncis ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini kuah dari buncis kita udah mulai kental tuh ya. Intinya sih kita kasih maizena secukupnya aja untuk mengentalkan si kuahnya, jadi nggak cair-cair banget dan pastinya ngikat ke dalam sayurannya ya. Oke, kita cobain bareng-bareng. Buncis ayam beserta dengan kaldunya. Let's go. Wow. Asinnya, gurihnya dapat banget. Terus surprisingly ini buncisnya nggak kematangan ya. Masih cukup garing. Mungkin sampai di sini aja udah cukup. Proses masaknya nggak mau gue tambahin lagi. Karena ini tekstur dari sayurnya menurut gue udah pas sekali. Oke, sesimpel itu aja sih menu catering kita hari ini ya. Kita cuma masak sapi sama buncis bumbu EXO yang kita pakaikan daging ayam. Tinggal kesulitannya hanya di proses masak ya. Masak untuk 400 porsi dalam 1 kali jalan itu sangat melelahkan yang pertama. Yang kedua juga butuh teknik dan tenaga yang sangat besar. Kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung aja kita lanjut ke depan teman-teman untuk menyelesaikan catering hari ini. Let's go.
Ya teman-teman semuanya, udah beres catering kita hari ini. Tinggal sedikit lagi, sekitar 150-an porsi lagi yang sedang dilakukan proses packing. Dan sebelum kita bergegas untuk mengantarkan catering-catering hari ini, gue bakal ngasih lihat kalian semua setup menu kita dengan harga Rp38.000 per porsinya. Ini dia setup menu kita, ada nasi putih, ada dadar gulung 2 piece, di sini ada tumis daging sapi, kita pakai brisket ya, yang dimasak dengan saus mentega. Ini ada tumis buncis dengan ayam dan ada sambelnya. Untuk takaran daging sapinya kita nimbang matang 100 gram per satu porsinya. Jadi bukan timbang mentah ya, timbang matang 100 gram per porsinya. Gimana menurut teman-teman semuanya harga Rp38.000 per porsinya? Menunya simple, harganya lumayan tinggi karena jelas ya kita pakai daging sapi, harganya sangat mahal. Menurut gue ini harganya udah oke banget deh teman-teman semuanya, dan tinggal kita selesaiin. Gue bakal langsung bergegas, siap-siap kita nganterin catering hari ini. Sangat panjang perjalanan kita ke 4 lokasi yang dimana lokasinya jauh-jauh, gak ada yang satu arah teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, stay tune terus ya, karena kita masih mau nganterin catering ini ke lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video. Let's go. Lagi ada acara ya. Teman-teman, kita udah sampai ya di panti pertama. Bakal nurunin 130 porsi di sini nih. Panti Asuhan Vincentius Putri. Halo. Boleh sayang, banyak ini sayang. Kuat kamu? Aduh, cewek-cewek kuat banget. Nih. Alvinin. Oh. Bisa nggak? Bisa nggak? Oke. Panti kedua udah beres teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut ke panti ketiga. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di panti kami ya. Bakal nurunin 70 porsi makanan di sini. Aduh, kita sudah sampai di lokasi terakhir teman-teman. Permisi. Mana sini? Oh. Oke teman-teman semuanya, udah selesai ya. Semua catering kita hari ini udah kita kirimkan. Yang pertama tadi ke panti Vincentius dulu, habis itu ke panti kami, ke panti Tangan Pengharapan, habis itu kita ke kami, baru terakhir ke Holy Angel. Teman-teman semuanya, yang pertama gue pastinya ngucapin banyak terima kasih ya kepada adik Makalin dan keluarga semuanya yang telah memberikan kepercayaan gua melaksanakan atau membuat 400 porsi makanan untuk 4 panti dengan nominal yang pastinya sangat besar dan kepercayaan yang sangat besar juga kepada gua dan tim pastinya. Dan untuk kalian semua, gue juga berterima kasih karena udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Resep-resepnya bisa menjadi inspirasi untuk menjadi bisnis ataupun apapun itulah. Yang penting gue berharap video ini bisa menjadi berkat dan pengetahuan baru buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.